Hidayatullah merupakan lembaga yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, wakaf maupun hibah sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Baitul Mal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga yang dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional yang berdasarkan SK Menak Republik Indonesia Nomor 538 2001 untuk menghimpun dana masyarakat baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah dan menyalurkannya kepada masyarakat yang berhak menerima sesuai syariah. Lembaga Baitul Mal Hidayatullah sebelumnya berpusat di Balikpapan. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, kantor pusat Baitul Mal Hidayatullah dipindahkan ke ibu kota Jakarta agar lebih mudah pengaksesannya. Adapun profil Baitul Mal Hidayatullah yaitu merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial, dan ekonomi secara nasional. Lembaga amil zakat Baitul Mal Hidayatullah memiliki nomor izin pembentuk yaitu 425 tahun 2015. Tanggal izinnya pembentuk 30 Desember 2015. Adapun visi dan misi Baitul Mal Hidayatullah yaitu visinya menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat. Adapun misinya yaitu yang pertama untuk meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kewajiban zakat dan peduli terhadap sesama. Yang kedua yaitu untuk mengangkat kaum lemah atau duafa dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. Yang ketiga yaitu menyebarkan syariat Islam dalam mewujudkan peradaban Islam. Adapun legalitasnya yaitu yang pertama SK Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 sebagai lembaga amil zakat nasional. Yang kedua itu akte notaris Lilik Kriswati SH tanggal 6 Februari 2001. Yang ketiga itu keputusan Mahkamah 0.08/2001 5 April 2015. Adapun penghargaan dan apresiasi lembaga yaitu yang memiliki The Best Award Foundation dari EMJ Award. Yang kedua penghargaan rekor Muri sebagai pemerkasaan dan penyelenggaraan Sabardai Ramadan 1434 Hijriah terbanyak dan terluas seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga itu merupakan diaudit oleh auditor independen RA Utama dalam penghimpunan dan peningkatan dana zakat JIS dari Mujaki. Amil Baitul Mal Hidayatullah sangat berperan aktif diantaranya yaitu yang pertama melakukan sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat baik personal maupun ke instansi dan kelembagaan. Yang kedua yaitu membentuk tim marketing atau fundraising khusus untuk menghimpun dana JIS. Dalam hal ini Amil memberikan target pada seluruh marketing atau fundraising. Yang ketiga itu memberi gerakan ODP One Day One Person, yaitu gerakan wajib silaturahmi minimal 1 hari 1 orang kepada calon prospek maupun donatur. Selain penarikan donasi juga merupakan gerakan ini wajib untuk seluruh Amil Baitul Mal Hidayatullah dalam rangka memberikan pelayanan dan membangun brand image lembaga supaya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Yang keempat, untuk melakukan kampanye zakat melalui berbagai jalur dan media seperti majalah Mulia, Suara Hidayatullah, lembaran tausiah, brosur, pamflet, dan media massa. Yang kelima yaitu untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pengumpulan JIS dalam bentuk sebar brosur, presentasi, program, dan lainnya. Yang keenam untuk pemuatan kegiatan dan program melalui media cetak dan elektronik. Yang ketujuh yaitu kepada mujaki yang sudah menjadi donatur tetap diberikan pelayanan prima yaitu dengan mengambil donasi tepat waktu sebagaimana kesepakatan antar donatur dengan bagian penghimpun atau amil. Yang kedelapan yaitu mendoakan mujaki atau donatur
pada setiap menunaikan JIS. Yang kesembilan yaitu layanan jemput zakat 24 jam. Adapun peran AMIL dalam kelola strategi pendistribusian dan pendayagunaan dana JIS. Yang pertama yaitu disalurkan kepada 8 asbab. Yang kedua yaitu Baitul Mal Hidayatullah melakukannya dalam bentuk program. Programnya yaitu yang pertama program dakwah seperti motor untuk dai. Maksudnya ini yaitu memberikan motor kepada dai untuk menyebarkan dakwah. Yang kedua yaitu tunjangan dai. Bentuk program ini yang dilakukan AMIL berupa pemberian tunjangan terhadap dai sebagai inisiatif bulan kepada para dai yang mengabdikan diri kepada berdakwah di masyarakat. Yang ketiga yaitu binaan mualaf. Binaan mualaf ini Baitul Mal Hidayatullah membina mualaf kepada orang yang mau mualaf. Yang membina ini yaitu dai-dai yang ditunjuk oleh Baitul Mal Hidayatullah. Yang keempat yaitu tunjangan imam masjid dan guru mengaji. Maksudnya yaitu AMIL memberikan tunjangan kepada imam masjid dan guru mengaji dalam bentuk inisiatif secara insidental, maksudnya secara sewaktu-waktu, tidak tertentu. Yang kelima yaitu sebar Al-Quran setara. Masuk bentuk program ini yaitu AMIL memberikan AMIL menghimpun dana infak khusus untuk pengadaan mushaf Al-Quran dan dibagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang keenam yaitu program syiar dan dakwah. Bentuk program ini adalah kajian rutin tiap pekan pada malam Sabtu untuk menyiarkan dakwah. Adapun BBM, bersih-bersih masjid dan mushola. Program ini berupa layanan kebersihan masjid dan mushola. Yang kedua yaitu program pendidikan. Dalam program pendidikan ini seperti contohnya empat beasiswa, di mana AMIL bekerjasama dengan sekolah dan madrasah untuk memberikan beasiswa kepada siswa yang miskin. Yang kedua itu paket beasiswa tahfiz Al-Quran. Ini beasiswa ini yang diperuntukkan pada para penghafal Al-Quran, yatim duafa. Yang ketiga yaitu paket perlengkapan sekolah untuk yatim duafa. Maksud tujuan ini untuk membantu yatim duafa yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolahnya. Yang keempat yaitu pelatihan guru pelosok, yaitu untuk meningkatkan standar kompetensi guru dan menekankan kepada pendidikan karakter bagi siswa-siswa. Yang kelima yaitu Outbound Ceria Anak Soleh. Ini merupakan program yang diselenggarakan oleh AMIL Baitul Mal Hidayatullah dan didukung oleh anak asuhan binaan yatim dan duafa. Dilakukan secara insidental. Adapun program yang ketiga yaitu program sosial kemanusiaan dan kesehatan, yang dimana itu terdapat bakti sosial, pengobatan gratis dan khitanan massal. Maksudnya di sini AMIL bekerjasama dengan rumah sakit dan klinik kesehatan untuk kesehatan. Yang kedua yaitu sahabat pasien. Program ini berupaya untuk layanan doa dan motivasi kesehatan terhadap pasien di rumah sakit. Yang ketiga itu berkah fitrah, yaitu pengumpulan zakat fitrah dari kaum muslim yang didistribusikan kepada mustahik zakat. Yang keempat itu kurban berkah Nusantara, merupakan pembagian paket daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan.
Yang kelima itu aksi tanggap bencana, yaitu ini program untuk orang-orang yang terkena bencana.